Terima kasih saudara, masih di obrolan pagi RBTV, masih dengan Ibu Maheta dan juga Mbak Febri. Kita bersama-sama kita akan mengulik gitu ya tentang batik yang menjadi warisan Indonesia yang sudah mendunia nih. Tadi sudah banyak sekali dijelaskan tentang batik itu berbagai macam jenisnya, caranya pun juga berbagai macam, di setiap daerah pun juga memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah mungkin saudara pemirsa di rumah gitu ya masih penasaran sebetulnya tadi itu yang canting enol tuh gimana, terus habis itu lebih konkretnya kayak gimana sih kalau digambar langsung di kain. Nah mungkin langsung deh Mbak Febri, boleh nggak Mbak diceritain gitu ya tentang gimana cara membuatnya, terus bikin polanya awalnya gimana. Jadi kita biar tahu nih Mbak kalau membuat batik tuh kayak gimana. Oh ya, oke. Awalnya ini dari kain putih dulu, setelah itu kain dimurdan. Murdan? Iya, itu direbus pakai campuran tawas sama soda abu. Oh. Iya. Itu untuk apa Mbak itu Mbak? Gimana? Dicampur seperti itu agar apa? Agar seratnya agar rapat, sama bahan kimia yang ada di kain putihnya itu agar hilang. Oh oke. Siap. Setelah dimurdan, itu baru didesain di kain. Tulis sendiri? Pakai pensil dulu. Yang gambar juga manusia itu Mbak? Iya, bukan mesin. Kadang ada yang mesin kan Bu? Iya. Manusia, manual. Ya? Manual. Digambar dulu pakai pensil. Kalau sudah digambar semua udah selesai, ukuran 2,5 biasanya saya buatnya. Itu nanti di kelowong, di batik kelowong, canting kelowongan ada. Oh ada, itu, namanya. Iya. Tapi nggak dibawa ya Mbak ya, cantingnya kelowongan itu? Ya, untuk yang kecil nggak dibawa. Oh nggak dibawa ya, oke. Canting nol nggak dibawa. Itu setelah sudah buat kelowongan atau garis outlet. Kelowongan itu garis outlet motifnya. Oh yang luarnya itu ya? Iya. Oh oke. Kalau sudah nanti baru membuat isen-isennya, seperti ini kepiur, ini ada sawut, terus ini ada obat nyamuk, macam-macam jenisnya. Oh ada obat nyamuk juga ya? Iya. Oh iya. Macam-macam jenisnya. Ada pacar serentol gitu. Setelah itu nanti baru kalau udah selesai semuanya masuk proses ke pewarnaan. Oh oke. Oh ini ya Mbak, tuh lebih detail lagi tuh ya, titik-titiknya. Iya betul. Itu jadi semuanya ada semua motif-motifnya sangat detail sekali. Cuman kalau dari tulis itu memang ada ciri khas, tidak serapi kalau mesin gitu ya Mbak ya? Iya betul. Pasti titik dari satu dan satunya itu pasti berbeda. Itu soalnya manual ya. Iya. betul. Oke, setelah dari pewarnaan Mbak? Setelah dari pewarnaan nanti diambili lagi, diambili warna yang mau diinginkan, warna yang mau dipertahankan. Misal warna biru, nanti dicanting ulang, dibatik ulang, itu yang warna biru itu diambili lagi. Gitu. Setelah itu nanti masuk ke sogan. Sogannya itu warna coklat. Ini. Jadi kalau ini jadi warna hitam, ini kemarin nggak ditutup. Yang ditutup ini yang warna biru. Oh gitu. Ini tetap warna biru karena nggak kecampur warna sogan, jadi tetap biru. Seperti itu. Tapi kalau yang nggak ditutup, seperti daunnya, terus tengah batangnya ini hitam karena dia kena ketimpal warna sogannya, warna coklatnya. Gitu. Jadi warnanya hitam. Terus ini kemarin putih. Jadi bisa kena warna coklat. Sogannya seperti ini. Itu juga menjadi pertanyaan saya selama ini sih gitu. Kok bisa ada warnanya merah tuh gimana caranya gitu. Ternyata detail banget ya Mbak ya. Iya, kayaknya hanya ekspor buka aja. tutup. Buka tutup malamnya. Iya. Cuma buat mewarnai aja susah banget kayaknya ya. Dan ini pengerjaannya berapa lama Mbak kalau yang ini? Kalau ini nyanteng batiknya aja itu kurang lebih 3 bulan baru selesai. 3 bulan? Iya. Itu nyantingnya aja? Belum masuk ke pewarnaannya. Kalau pewarnaan apakah lebih cepat atau sama juga? Itu sekitar 1 bulan. Karena warna aja ya Mbak? Iya. Karena nanti kan dibatik lagi, setelah diwarna dibatik lagi, nanti diwarna lagi, dibatik lagi, seperti itu.
Satu kain bisa sampai setengah tahun ya kayaknya ya. Lumayan juga. Untuk ya. yang canting 0. Oh, buat canting 0. Iya. Kalau yang canting yang canting nol? standar bisa lebih cepat. Oh gitu, Iya. karena 0 tuh kecil ya Iya. soalnya ya. Soalnya Oh kecil, baik. warnanya kecil. Dan ini pun juga menjadi satu satu seni yang turun temurun ya dari Mbak Febri, dari orang tua, nenek juga gitu. Iya, betul. Oh ya, luar biasa. Dan itu sangat penting ya Bu ya, ternyata buat turun temurun itu, apalagi sekarang di era digitalisasi. Banyak yang lebih senang handphone nih kayaknya. Untuk terjun langsung tuh kayaknya rada sulit ya gitu. Terus sebelum kita akan lanjut lagi gitu, mungkin Mbak boleh nggak sih saya tanya, kalau jenis-jenis kainnya apa aja ya Mbak? Kainnya ada kain prima sama primissima. Prima dan Primissima ya. Yang paling bagus itu primissima. Itu primissima itu ada jenisnya lagi seperti tari kupu, kenari, gamelan, seperti itu. Terus kalau yang prima itu biasa saya pakai untuk yang kain cap, batik cap. Itu ada prima lampion sama prima mesres. Gitu. Kalau kayak sutra tuh masuknya kemana Mbak? Sutra itu kayak ke katun bisa. Oh, ke katun ya Iya. dia masuknya. Iya. Oke. Alam. Ya. Oke. Kalau catnya sendiri apakah juga diambil dari alami atau juga ada yang buatan? Untuk Pewarnaan. pewarnaan ada yang alami, ada yang kimia. Tuh, kalau yang saya bawa ini kimia. Karena kalau warna alami itu nggak bisa ngejreng ini, semerah ini. Oh, Ya. iya. Jadi ini kimia. Ada yang pakai alam itu juga ada. Itu nanti pakai kulit-kulitan, terus buah seperti itu. Oh, buah juga bisa? Iya. Oh. Buah mengkudu itu bisa. Itu ada warnanya ya Mbak ya, mengkudu ya? Iya. Oh. Itu terus kulit manggis itu juga bisa. Ungu ya. Iya. Terus untuk kulit-kulitan itu kayak kayu secang. Itu juga untuk warna alam. Oke. Kalau yang pink ini dari apa Mbak? Kalau yang ini warna kimia, ini rapid merah. Rapid merah. Oh, Iya. oke. Buah naga nggak bisa ya Mbak ya? Buah naga bisa. Oh, bisa? Bisa. Tapi nanti hasilnya pinknya itu Ngejreng. soft banget. Oh, soft banget Iya. ya. Oke, jadi kurang berani gitu Iya. ya. Oke. Buah naga dicampur telur sama ada pangsitnya jadi mie ayam Bu nanti. Itu enak tuh. Ada yang kombinasi ya. Itu yang kombinasi mana, Bu? kita coba yang dari Banyunibo itu Mbak Febri mengkombinasikan yang hitamnya Hitam. alam, Alam, ya. iya. Tapi yang merahnya kita pakai sintetis. Iya. Ya. Jadi itu kombinasi strategi supaya nggak terlalu mahal. Oh, jadi dikombinasi ya Bu ya? Bisa Oke. juga. Baik, jadi memang nggak cuma motifnya dikombinasi juga, tapi warnanya pun Iya, juga ya. Oke. Saya tertarik dengan bajunya Ibu nih. Ya ini pewarna alam ini. Pewarna ya, alam. alam. Indigo namanya. Indigo Ya, namanya. ya. Oke. Tapi bisa ngejreng ya Bu? Ini sebetulnya nggak ngejreng ya, tapi warna birunya khas gitu Khas, ya. iya, Jadi betul. jadi apa ya, kayak di antara para penggemar batik ini salah satu favorit lah warna indigo ini. Oh, jadi kalem gitu ya, Ya. Bu ya. Dan ini motifnya motif apa Bu? Cakar ayam ini Oh, cakar namanya. ayam. Nah, motif cakar ayam ini termasuk salah satu batik motif nite. Jadi ini cap ini, tapi ada versi tulisnya ini. Kalau versi tulisnya ini bisa sangat mahal karena ini produksinya pakai canting yang berbeda, bentuknya khusus. Cantingnya dibelah 4 ujungnya. Jadi kebetulan kami nggak membawa, tapi ini khusus dari Kayak mekar berarti Bu ya? ya. Jadi tapi ini cap kalau ini. Oke, cuman sangat cantik sekali ya gitu dengan kombinasi warna yang sangat alami gitu. Ini saya juga pasti melihat dengan diri saya sendiri gitu ya Bu. Saya kurang begitu kurang banyak pahamnya tentang batik nih. Nah, apalagi sekarang kan banyak nih di dunia digitalisasi ini semakin berkembangnya zaman, apalagi banyak juga anak-anak muda zaman sekarang ke barat-baratan, Bu. Susah nggak sih, Bu, untuk akhirnya kita untuk ayo dong teman-teman gitu, kita bersama-sama melestarikan karena batik kan sangat penting ya, Bu, karena sebagai warisan dari Indonesia untuk dunia, Bu. Gimana itu, Bu? Ada tantangannya nggak, Bu? Ya, kami berusaha ya untuk ikut melestarikan, menjaga keberlangsungannya. Di Fakultas Ilmu Budaya UGM, mahasiswa itu ada satu praktik kebudayaan yang wajib dia ikuti. Salah satunya adalah praktik membuat batik.
Oh. Ya, baik itu batik tulis maupun batik cap. Mulai dari menggambar sampai mewarnai dan melorot malamnya. Jadi mereka tahu prosesnya dan itu bisa memberikan dampak. Mereka menghargai. Mengapa kok ini mahal ya? Mahal gitu. ya, Karena ternyata prosesnya itu nggak simple Nggak gitu ya. sembarangan. Ya, gitu. Jadi ada latihan itu. Bobotnya 1 SKS dan juga diminati oleh orang asing loh Bu. Iya, ya jadi kalau kami mengadakan program field school itu mahasiswanya juga tertarik untuk bisa membuat batik. Jadi setelah membeli, mereka tertarik membuat batik. Gitu ya. Jadi kemudian mereka ingin belajar gitu. Itu awalnya nggak sengaja ya Mbak Febri ya. Jadi kami itu memiliki mahasiswa exchange student ke Departemen Arkeologi, kemudian mereka ingin belanja batik begitu. Saya ajaklah ke tempat pembuatan batik di Jogja, di Bayat gitu ya. Nah, kemudian mereka ingin belajar sendiri. Nah, ternyata setiap tahun kemudian itu dosennya ingin mahasiswanya ikut workshop itu di keluarga Mbak Febri ini. Oh, berarti langsung ke tempatnya Mbak Febri? Iya, itu karena nggak sengaja. Jadi setelah kita menjelaskan batik di kelas ya, karena mereka mengikuti program itu, mereka ingin beli, terus ingin belajar buat, dan mereka membawa hasilnya itu sebagai souvenir. Gitu, oh, oke. Jadi awalnya nggak sengaja lah Nggak itu sengaja. kita ajak keluar itu, kemudian mereka ingin terus. Sudah 3 tahun ya, Iya, 3 tahun 3 ini tahun. mereka ingin belajar batik. Gitu. Berarti cukup lumayan banyak diminati ya Bu ya? Diminati ya. Dari mancanegara pun juga Ya. senang ya? Kalau di FIB sudah lama, ya, mahasiswa itu harus memilih entah itu menari, karawitan atau seni batik. Karena namanya aja kan Fakultas Ilmu Budaya. Oh, baik. Ya. Jadi memang betul-betul kebudayaan banget gitu ya Bu, Ya, yang ternyata supaya banyak kenal. gitu ya kenal. Tapi dengan era globalisasi ini banyak pengaruh dari luar nih Bu, negara-negara luar nih untuk dari batik. Kadang-kadang pun tadi juga Ibu juga menceritakan gitu ya bahwa ada yang dari salah satu negara yang tetangga Indonesia Iya, nih Bu. batik Ini gimana nih Bu? impor, apa printing ya, Printing, datang ya. Jadi memang motif-motifnya itu motif yang dikenal di sini ya sebagai motif batik. Kemudian tapi itu kadang-kadang disablon, kadang-kadang merupakan motif dari tekstil itu. Dan harganya cukup murah. Seharusnya ya Bu ya. Ya, seharusnya. Seharusnya. Tapi kadang-kadang itu kalau nggak tahu itu bisa tertipu ya gitu, karena seperti di Pasar Beringharjo pun sekarang batik printing itu banyak dijual, malah lebih banyak batik printingnya. Berarti ya. batik printing itu motif printing aja? Iya, Bukan bener-bener batik berarti ya? tidak pakai proses malam dengan canting atau dengan ini Cap gitu ya? Enggak, jadi memang kain aja, motifnya gambarnya batik aja gitu. Berarti ini harus sangat teliti dan cermat ya pemirsa gitu, agar tidak dibohongi nih, agar nggak boncos nih. Harusnya 50.000 dijual 1 juta, wah lumayan ya Bu ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi gitu ya, akan lebih mengulik lagi tentang batik. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan pagi RBTV.